Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Teman kali ini adalah presentasi kelompok dari Mas Ahmad Masturo dan Muhammad Helmi Hibatullah yang berbicara terkait hak asasi manusia dan sadar pajak. Oke, untuk teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pertemuan 14 yang membahas tentang hak asasi manusia dan sadar pajak. Di sini saya bersama dengan teman saya sendiri Mas Turo, dan teman saya Helmi Hibatullah. Bicara tentang hak asasi manusia dan sadar pajak. Next. 1. Pengertian hak asasi manusia. Bicara tentang hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM, maka kita teringat pasal 5 The Church of United Nations. Pasal itu menyebutkan kalimat universal respect for and observation of human rights and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Yang artinya HAM berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Hal ini karena HAM adalah sesuatu yang inherent atau melekat dalam diri setiap manusia, dan setiap orang berhak mendapatkan penjaminan dan perlindungan atas hak asasinya tersebut. Next. Dan yang kedua adalah korelasi antara HAM dan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara. Kenapa sih pajak itu sebagai sumber pendapatan negara? Karena di sini negara memiliki penduduk yang selain memiliki hak dan kewajiban, juga memiliki hak yang perlu dilindungi. Gitu. Negara pun perlu menyusun berbagai macam strategi untuk mengoptimalkan pendapatan agar pembangunannya dapat berjalan dengan lancar. Jadi korelasi antara HAM dan pajak itu sangat berkorelasi. Contoh misalkan pajak yang kita bayarkan itu untuk menunjang HAM-HAM kita, untuk menunjang hak asasi manusia yang selayaknya dan sepatutnya kita dapat. Dan yang kedua, HAM yang terkait pajak adalah hak sosioekonomi atau hak hidup layak. Hak hidup layak itu seperti apa sih? Seperti sandang, pangan, dan papan. Apakah sandang kita sudah terpenuhi? Apakah pangan kita sudah terpenuhi? Ataupun papan kita sudah layak huni? Itu kenapa korelasi antara HAM dan pajak itu penting. Itulah gunanya HAM dan pajak, antara korelasi HAM dan pajak. Jadi selain untuk menunjang kehidupan, gunanya kita membayar pajak itu yaitu untuk memenuhi hak asasi manusia yang wajib atau kita perlukan agar lebih layak. Jadi disitulah kenapa antara hak dan pajak itu, antara HAM dan pajak itu berkesinambungan gitu loh. Dalam hal arti ketika kita membayar pajak pembangunan, kita membayar pajak PBB, kita membayar pajak sepeda motor, dan lain sebagainya. Itu ketika kita membayar pajak kendaraan, nah itu dari pembayaran pajak kita itu digunakan buat memenuhi hak asasi manusia kita. Contohnya untuk membangun atau merenovasi jalan raya, untuk membangun akses jalan yang lebih baik. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmi Hibatullah. Selanjutnya, timbulnya kesejahteraan ekonomi. Meskipun beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia memiliki pertumbuhan yang cukup baik, namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan. Ini masih banyak kesenjangan ya di Indonesia, karena masih kurang yang membayar pajak. Lanjut Bang.
Bagaimana cara negara untuk memenuhi kewajiban tersebut? Pengetatan pajak masyarakat golongan atas, mengeluarkan kebijakan tax amnesty. Lanjut, Bang. Kesimpulan, adanya peraturan perpajakan yaitu semata-mata karena adanya kebutuhan negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi kepentingan bersama tanpa bermaksud merugikan kaum tertentu. Dalam upaya negara memenuhi HAM, diperlukan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya agar seluruh rakyat mendapat penghidupan yang layak. Jadi dari kesimpulan yang tadi dibacakan oleh Saudara Helmi Botullah, mungkin ke depannya pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan dengan lebih mengetatkan pemajakan para HWI. Jadi selain pajak perlu diketatkan dan kebutuhan-kebutuhan HAM yang bersangkutan dengan pajak itu harus seimbang. Jadi antara pajak dan hak asasi manusia itu harus seimbang. Itu sebagai kedepannya atau ya PR pemerintah sih segitu kan. Jadi negara apabila di kemudian hari timbul peraturan perpajakan yang baru dan terasa menyudutkan golongan tertentu, isu ini semata-mata adanya kebutuhan negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi kepentingan bersama tanpa ada maksud merugikan kaum tertentu. Jadi sekalipun nanti ada tentang perpajakan atau kenaikan dan lain sebagainya, kita pun nggak jadi masalah, kecuali hak asasi manusia yang kita butuhkan semuanya itu terpenuhi. Jadi ketika kita membayar pajak, ada feedback dari pihak pemerintah. Itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.